Setelah rakit PC Mini ITX Endgame ya dengan RTX 4090 gue kemarin, gue bisa bilang gue udah selesai dengan rakit-rakit PC ya. Tapi memang namanya ya PC ya, desktop gitu kan. Walaupun Mini ITX itu kecil, tetap aja nggak bisa ngalahin portabilitasnya sebuah laptop. Nah, kalau pengen laptop yang performance-nya bisa nyerempet ya, si Mini ITX itu pilihannya memang sedikit. Tapi gue dapat kesempatan buat nyobain laptop one of a kind dari Lenovo. Bisa dibilang ini laptop terbaiknya yang mereka buat, yaitu adalah Lenovo Legion 9i. Laptop paling kenceng dari line-up-nya Lenovo sekarang. Nah, selain terkencang, laptop ini tuh adalah laptop paling mahal ya dari Lenovo Legion line-up-nya mereka. Jadi kan Lenovo Legion kan ada line-up yang 5, 7. Kita sempat cobain yang Slim 5 kemarin di review sama Daniel. Dan harganya sempat kalian mungkin pernah lihat di videonya Gadget In, di videonya David, dia tulis di sana. Tapi sekarang katanya harganya udah agak turun sih. Jadi nanti dicek aja linknya gue taruh di bawah. Nah, jadi intinya semua teknologi terbaik dari Lenovo itu dimasukin ke laptop ini. Pertama, dari segi desainnya ini juga unik banget dan ngebawa hal-hal yang nggak ada di laptop lain, kayak Forged Carbon nih kalau kalian lihat bagian lid atasnya ini ya. Ini adalah proses panjang, jadi setiap Lenovo Legion 9i ini guys, dia tuh coraknya nggak akan ada yang sama dengan Legion 9i yang lain. Jadi unik dan bikin laptop ini ya makanya terasa eksklusif banget. Nah, satu lagi yang paling menarik adalah cooling system. Jadi yang di sini guys, ini pakai liquid cooling pump. Jadi ada pompa yang kecil banget dan ini pertama kali di dunia ya, dirancang bareng sama Cooler Master yang memang sesuai namanya udah punya nama besar lah di bidang solusi thermal ya. Nah, uniknya adalah di liquid cooling ini dia tuh terdapat di area VRAM-nya GPU. Jadi laptop ini tetap pakai kipas juga. Jadi untuk nurunin suhunya tadi ya, CPU GPU-nya itu tetap pakai kipas yang ada 3 dan si pumpnya tadi dia dipakai buat si VRAM-nya aja. Dan sebelum kita geber habis laptopnya, kita share sedikit untuk spesifikasinya. CPU-nya pakai Intel Core i9 13980HX yang dikombinasikan dengan NVIDIA RTX 4090 laptop GPU yang mana VRAM-nya itu di 16GB GDDR6 dan TGP total di 175 Watt. Nah, RAM-nya 64GB DDR5 5600MHz yang udah nggak usah diapa-apain lagi ya, udah kenceng banget juga. Storage-nya udah 2TB yang berjalan di RAID 0 PCIe Gen 4 yang mana speed-nya udah tembus 12GB per second untuk read-nya dan 12 untuk write-nya. Jadi buka apa aja udah wush-wush. Kayak kereta, cepet aja ya. Nah, biar kebayang betapa kencengnya laptop ini, ya performance-nya kita udah tes dengan benchmark, dan ini laptop yang jujur paling kencang yang pernah mendarat di studionya Besindo Tech. Satu catatan aja, laptop ini dapat 2 jenis charger ya, ada 140 watt dan 330 watt. Jadi gue cobain untuk cek apa bedanya juga, dan yes ternyata lumayan beda hasilnya. Nah, dari yang 330 watt dulu ya, jadi hasil maksimalnya Geekbench 6 itu di 17 ribuan multicore, Cinebench R23 di 24 ribuan untuk multicore-nya. Dan kalau kita coba pakai charger 140 watt, ternyata ada penurunan ya, akibat dari tadi limitasi powernya. Geekbench 6 itu multicore-nya turun ya, hampir 30% di 13 ribuan, sedangkan Cinebench R23 itu di 16 ribuan skornya, jadi lumayan banget. Sedangkan tes GPU-nya pakai 3D Mark Time Spy, itu skornya total 19.000 poin untuk yang 330 watt dan 13 ribuan aja kalau pakai yang 140 watt. So ya, tadi kesimpulannya kalau kalian mau buat performance kencang pakai yang gede, walaupun sebenarnya itu buat 330 watt nggak terlalu gede juga sih. Nah, sekarang gua tes ke gaming, game AAA, Cyberpunk, semua Hogwarts Legacy aman rata kanan ya, no frame drop, terutama juga di RTX 40 series sudah ada frame gen-nya, frame generation. Jadi buat resolusi tinggi layar yang 3.2K ini dilahap dengan mudah, walaupun menurut gua layar 3.2K ini agak overkill sih ya buat ukuran laptop 16 inci kayak gini. Dan memang ini ketika dites dengan kondisi yang 330 watt charger ya tadi ya, kondisi triple fan-nya itu tergolong full on dan lumayan berisik ya, terutama lubang air fans-nya ini tuh banyak tersebar di berbagai sisi laptopnya. Sampai atasnya pun juga ini yang kelihatannya speaker, gue pikir awalnya ya. Ternyata ini adalah ventilasi udara juga. Jadi speakernya cuma ada di ujung-ujung doang. Jadi kayak cosplay doang dia jadi speaker. Nah, makanya gue juga pengen tahu deh, menurut kalian para gamers nih ya, kalian tuh don't mind gak sih kalau kipasnya kenceng, atau kalian better kipasnya nggak terlalu berisik tapi suhunya agak hangat, mungkin di bawah 80 gitu, nyentuh 80, karena dengan mode yang sekarang dia suhunya aman banget di 50 sampai 62 derajat gitu, nggak pernah nyampe 70 bahkan.
Nah, satu catatan yang bikin nggak nyaman ya. Jadi pas tim Basindotech ada yang nyobain pakai charger 140 watt buat main game Valorant esports ya. Ada stutter yang kerasa banget sepanjang mainnya, sepanjang gameplaynya. Dan kita udah coba ganti-ganti settingan, itu juga sama aja. Nggak tahu ini bug atau gimana. Dan ini juga anehnya cuma di Valorant aja ya. Di game lain itu stutternya nggak muncul. Nah, masalah ini sementara ya bisa beres dengan kalian pakai charger yang 330 watt aja. Jadi memang kalau pengen main game yang esports, idealnya pakai charger yang 330 watt biar bisa powernya, performance-nya mentok juga. Nah, laptop gaming Sultan tentu urusan gamingnya lancar. Tapi gimana kalau buat kerja, produktivitasnya nih? Nah, kita tes di video editing Adobe Premiere itu lancar, scrubbing footage 4K, review di setnya di full, diajak render ugal-ugalan video YouTube Basindotech, resolusi 4K 30, durasi 5 menit, dapat di 3 menit 19 detik. Ini yang terkencang dari laptop-laptop yang pernah kita coba so far. Nah, dipakai untuk render Blender 3D, ini juga dapat durasi 11 detik aja, cepet banget ya, dengan GPU render di template BMW. Oke, ngomongin ke baterai charger. Ya, sekali lagi, laptop ini dapat dua pilihan charger tadi, 330 watt yang full power, dan satu lagi 140 watt, yang mana ukurannya lebih kecil. Tapi yang 330 watt sendiri, dia udah pakai gallium nitride gun ya, jadi ukurannya itu termasuk compact. Jadi ya skenario daily usage-nya bisa pakai ya charger 330 untuk yang di rumah ya. Mungkin kalau kalian sambil kerja rendering atau gaming ya. Dan kalau kalian bawa keluar itu bisa pakai yang charger 140 watt aja. Lebih simple, lebih enteng. Dan ya tadi guys, meskipun ukurannya 330 watt ya sebenarnya masih cukup slim ya daripada charger yang pakai teknologi konvensional. Jadi ya ini kalau kalian lihat ya beratnya juga ukurannya juga termasuk kecil. Nah, selama penggunaan harian dipakai kerja di kantor Basindotech maupun di bawah-bawah ya, ini sih masih dalam kategori yang menurut gua aman ya. Ini masih slim bentuknya ya. Jadi dipakai di tas masih tergolong oke, bobotnya sekitar 2,6 kg. Yang ditambah charger 140 watt itu jadi hampir 3 kilo lebih sedikit gitu ya. Jadi masih cukup berasa di tas walaupun ya bisa dibilang berbanding lurus juga sama performance-nya. Nah, problem dari laptop gaming dari tahun ke tahun ya sebenarnya adalah di daya tahan baterainya. Karena laptop dengan spek mentok gini ya pastinya ngabisin baterai juga. Dan kalau dipakai kerja dengan mode baterai yang nggak pakai charger, ini kita tes cuma tahan 2 maksimal di 3 jam. Tergantung di pemakaian dan settingannya modenya pakai mode apa nih. Jadi kemana-mana intinya harus bawa charger. Dan karena dapat 2 ya tinggal pilih aja satu yang ringan misalnya untuk dibawa-bawa. Nah, Lenovo Legion 9i ini udah dilengkapi dengan 3 tahun Accidental Damage Protection. Jadi, kalau ada kerusakan yang tidak disengaja itu bakal di-cover 100% oleh Lenovo. Dan laptop ini juga dilengkapi sama 3 tahun Ultimate Support ya, yang akan standby 24 jam, 7 hari untuk service call center. Oke, untuk keyboardnya sendiri ini juga menurut gua oke banget, enak banget, salah satu keyboard laptop terbaik yang pernah kita cobain. Beda dari laptop biasanya yang key travelnya pendek, ini tuh lumayan dalam key travelnya ya. Cuma memang sayang space dari bagian bawahnya ini buat taruh wrist kalian itu agak kecil ya, karena memang kemakan sama si speaker yang cosplay ini buat ventilasi udaranya. Dan namanya laptop gaming ya pastinya lengkap ya untuk urusan RGB for life. Jadi kalian bisa ada beberapa mode gitu, ada 6 mode bisa disetting di sini dan yang bisa disetting tentunya di aplikasi Lenovo Vantage-nya ya. Plus ini juga LED strip di bagian bawah, di bagian belakang dan di branding Lenovo-nya. RGB everywhere. Oke, ke bagian layar ini pakai panel mini LED yang mungkin kurang ke-translate di video ya, betapa crystal clear-nya. Memang ini dia ada sedikit coating matte, cuma ya kalau dilihat pakai mata langsung tuh kayak wah, kualitasnya top of the top. Ini layarnya 16 inci, resolusi 3.2K, 165 Hz, dan rasionya di 16:10. Dan in terms of akurasi ini juga udah mantep banget. Menurut klaim Lenovo ini ada 100% Adobe RGB, 100% DCI-P3, dan pas kita tes, ini juga dapat 89% Adobe RGB dan 98% di DCI-P3-nya, jadi masih akurat. Nah, untuk tingkat kecerahan sendiri, ini juga oke banget, wajar, karena ini udah pakai mini LED kan, dan angkanya sendiri di 1200 nits ya, dari klaimnya Lenovo, dan emang pasti pakai ini terang banget walaupun kita menghajar di ruangan yang kena sinar matahari. Dan ya urusan layar udah top notch, terasa gitu ya kualitasnya dan sesuai nama harganya juga. Jadi buat desainer ini juga video editor, gamer itu masih cocok bakalan pakai si laptop ini kalau masih Sultan ya.
Nah, di bagian layarnya sendiri itu di atasnya ada bezel tambahan cowok ya buat webcam, yang mana modulnya 1080p 30 fps udah bisa, gambarnya juga oke buat video call. 30 fps-nya juga smooth, nggak choppy-choppy. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini untuk kualitas webcam dari Legion 9i. Dan dari segi desain housingnya sendiri ini ya kayak tadi ngasih ruang lebih buat lega ya, biar modulnya juga bisa kualitasnya lebih oke. Ada mikrofon juga 2 biji dan layarnya juga tadi 16:10 kan, jadi bisa oke dan bisa buka tutup juga pakai satu tangan. Nah, untuk audionya ini juga udah oke banget ya, stereo system dan dituding sama Harman Kardon, namanya Super Linear Speaker System ya. Jadi dari segi kualitas udah gua tes dan ini emang oke. Kualitasnya dengerin musik, semua juga oke, nggak sember, bassnya juga berasa. Untuk urusan port lengkap banget karena memang ya ini sejatinya laptop yang serba bisa ya. Jadi sebelah kiri jack audio combo, SD card reader juga ada 2 buah USB 3.2 Gen 1 dan satu protokol USB-A, yang mana satu lagi USB-C, dan ada webcam shutter key, jadi buat privacy juga ada. Sisanya di bagian belakang ada port DC buat ngecas, USB-A, ada 2 buah port Thunderbolt 4 yang support DisplayPort dan juga Power Delivery 3.0 sampai 140 watt tadi. Kemudian HDMI 2.1 dan yang terakhir adalah ada LAN port RJ45. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apakah laptop ini worth it? Ya, jawabannya bakalan subjektif banget ya. Cuma buat gue sendiri, laptop ini tuh kayak ngelihatnya tuh dibuat Lenovo cuma untuk nge-showcase nih teknologi tercanggih apa yang mereka bisa kasih, dan ya, here we go, they delivered gitu. Looks-nya one of a kind, performance-nya nampol, dan teknologinya sih ya, terutama di bagian cooling tadi yang moga-moga makin berkembang lagi. Ya harapannya sih semoga teknologi jadi lebih affordable buat mass market dan laptop yang performa tinggi tadi jadi lebih accessible juga. Lenovo juga sebenarnya punya banyak lini ya di seri Legion. Laptopnya juga ada yang speknya sampai RTX 4090 yang dibawanya sih Legion 9i ini, dan harganya juga lebih terjangkau. Jadi mungkin buat kalian yang pengen pakai buat gaming doang bisa lihat yang itu. Tapi kalau kalian yang sultan dan banyak duit yang nganggur, ini berapa? 70-80 juta? Ya silahkan dilirik gitu, dipertimbangkan. Dan itu aja, thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan itu aja, kalau kalian suka videonya dikasih gitu jempol. Dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Attack YouTube channel. Itu aja, nama gue Marvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Lanjut gaming. Mouse yang nggak ada. Mau mouse.